Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan teks laporan percobaan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Poin 1 yaitu menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Nah, jadi sebelum membuat teks laporan percobaan, kita harus menentukan judulnya terlebih dahulu. Ya, judul dari percobaan yang akan kita amati ya. Objek apa yang akan kita amati atau yang akan kita teliti. Ya, ini penting sekali ya, harus ada atau menentukan judul terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Nah, menyusun tujuan percobaan di sini yaitu saat kalian membuat eksperimen, nah berarti kan dari eksperimen tersebut itu ada tujuannya. Jadi tujuannya itu harus disusun dulu ya. Kira-kira tujuan contoh yang kemarin kalian lakukan eksperimen terhadap biji kacang hijau. Nah, di situ tujuannya disusun ya. Tujuan dari eksperimen kemarin yang kalian lakukan itu ada langkah-langkahnya, di situ disusun ya. Tujuan dari percobaan tersebut untuk apa? Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga yaitu menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Nah, pada pertemuan yang lalu, ya pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang struktur teks laporan percobaan. Yang masuk dalam struktur teks laporan percobaan itu ada pernyataan umum dan ada pernyataan uraian. Yang berikutnya, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Nah, ini penting sekali ya. Dalam sebuah teks atau sebuah data, ya, apalagi itu datanya untuk diinformasikan ke orang lain ya, itu harus menggunakan bahasa yaitu pedoman umum atau ejaan bahasa Indonesia ya, dan tata bahasa baku. Tujuannya untuk apa? Supaya data atau informasi yang kalian sampaikan itu mudah dipahami oleh orang lain. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tujuannya ya. Yang berikutnya ada yang kedua yaitu langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Nah, menyunting di sini yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam teks ya, di dalam teks laporan percobaan tersebut. Oke, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menandai kata, kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Jadi ada kata atau kalimat yang salah itu kita tandai terlebih dahulu. Yang kedua, memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Nah, berarti setelah ditandai, ya kita perbaiki ya, baik itu kata maupun kalimatnya ya. Itu diperbaiki ya sesuai dengan unsur kebahasaan. Yang terakhir yaitu menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar.
Nah, dari hasil menyunting ya, memperbaiki dari kata, kalimat, dan makna kata yang salah itu diperbaiki keseluruhan. Nah, setelah selesai diperbaiki, barulah kita menulisnya kembali. Menulis kembali ya, sehingga data atau teks laporan percobaan tersebut itu terlihat bagus ya, terlihat baik dan benar. Tidak ada lagi kata-kata yang salah atau kalimat yang salah atau makna kata yang kurang tepat ya. Makanya ditulislah kembali dengan teks ya yang lebih baik atau menjadi teks laporan percobaan yang lebih baik dan benar. Jadi mudah dipahami oleh orang lain. Itu tujuan dari menyunting teks laporan percobaan tersebut. Oke, mungkin itu saja. Cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.